Oke, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang Lunsi atau Luna Classic. Buat kalian yang tahu Lunsi atau yang belum tahu, Lunsi atau Luna Classic adalah pecahan dari Terra Luna. Jadi pada 2021 dulu itu Terra Luna runtuh, termasuk USTC-nya ya, itu juga runtuh dari harga $100 lebih menjadi 0,0000 dan tidak ada harganya. Banyak orang, banyak venture capital termasuk Binance CZ itu rugi sangat besar. Kalau kita lihat datanya, data di lewat AI, kalian tanya berapa kerugian CZ untuk Terra Luna yang ini, hampir 1,6 miliar dolar. Itu sangat besar sekali, guys. Kalikan 15.000 saja, kalian sudah tahu berapa triliun itu kerugiannya. Oke. Kemudian Terra Luna ini tetap berjalan seperti biasa. Kemudian ada konsensus, ada voting di mana Luna berjalan sendiri di mainnetnya. Kemudian Lunsi diberikan kepada komunitas. Artinya yang mengelola bukan Do-kwon lagi. Do-kwon mengelola Lunanya. Kemudian Lunsi dikelola atau diserahkan oleh komunitas, yang artinya sudah tidak di bawah naungan Lunsi, di bawah naungan Do-kwon atau Terra Luna Terraform Lab, tapi oleh komunitas. Oke, bagaimana kita akan menganalisa? Ini adalah general analysis. Bagaimana potensi Luna Classic ke depan? Oke, untuk Lunsi hari ini harganya kalau rupiah itu 2,06 rupiah per koin. Untuk dolarnya ya 0,0013, naik dan turun. Sekarang sih sudah mulai naik kembali. Ini ada di Binance ya. Di Binance kemarin sebetulnya titik rendahnya adalah di sekitar bulan berapa nih, 6, 7, 8, 9, 10 tahun 2023. Sekarang sudah mulai naik lagi ke harga sekarang gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat infonya, sekarang rankingnya ada di 104. Kemudian market capnya di 770 juta dolar dengan total supply 5,7 total supply adalah 6,8 triliun koin Lunsi. Kenapa penting di sini? Karena ini kita akan menganalisis bagaimana potensinya ke depan. Oke, apakah potensinya bagus? Dimana saya sudah coba merangkum general analisanya, analisis secara general. Yang pertama adalah komunitas dari Lunsi ini sangat kuat dan masif ya, walaupun kalau kita ikuti mereka seling konflik internal kayak dulu Terra Rebel, Terra banyak lah, saya udah agak lupa karena tahun-tahun lalu itu mereka saling berebut pengaruh. Tapi memang itulah demokrasi, mereka melakukan voting, mereka melakukan mengumpulkan biaya untuk memanage atau menjaga rantai mereka tetap berjalan, mereka tetap ada di komunitas mereka dan selalu berganti-ganti orang, sama seperti sebuah negara di mana ada pilpresnya, ada pemilihan siapa yang megang, ada siapa yang ini, lain-lain. Di situ kalian bisa melihat di Chrome saja langsung ya. Nah, kalian kan diketik di sana Terra Station, kalian cari Terra Station kalau pengen tahu ya. Masuk ke Terra Station. Oke, kemudian kalian pergi ke setting yang tengah ini. Networknya jangan mainnet. Kalau mainnet berarti kalian ke Terra Luna, ke Luna, koin Lunanya. Kita pilih yang ke Terra Classic atau Luna Classic di seperti ini. Kalian ke strip 3 ini, kemudian kalian ke governance di sana. Nah, di sana kalian bisa melakukan voting, melakukan konsensus atau segala macam di sana, proposal, dan kalian bisa mengajukan proposal, new proposal. Kalian mau seperti apa? Lunsi mau digimanakan ke depan? Kalian bisa mengajukan sebuah proposal di new proposal. Di sini ada banyak voting hari ini, di tinggal satu ini belum quorum gitu. Tapi kalau lihat yang sudah pas saja ya, yang sudah pas aja. Kita lihat yang sudah berhasil. Di sini ada beberapa di tahun-tahun ini yang 2024 ya. Ada beberapa, tapi yang mungkin yang perlu kita ini adalah contoh yang kedua ini, proposal
120.71. Ini parameter change proposal, dimana di sana kalau kita bisa lihat, oke, ini adalah parameter buat kalian yang ingin ikut mengajukan proposal atau ikut melakukan voting, di mana ini ditetapkan menjadi 1 juta lunch. M itu million ya dalam bahasa Inggris, karena ini bahasa Inggris. Jadi untuk kalian bisa ikut voting atau memberikan proposal baru, itu harus setidaknya punya satu ini, pada jumlah setoran minimum saat ini sebesar 5 juta lunch. Setoran awal minimum akan setara dengan 1 juta lunch. Artinya ketika seseorang pengusul ingin mengajukan proposal gitu ya, mengajukan proposal baru, ia harus menyumbangkan minimal 1 juta lunch pada setoran proposal awal agar memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Jadi kalau kalian ingin berkecimpung di government, di pemerintahan Luna Classic, Terra Classic ini, kalian harus punya minimal 1 juta lunch untuk disetek ke sana gitu ya. Artinya kalian punya dana di sana, maka kalian boleh menolak, boleh setuju, boleh apapun gitu ya. Dan ini sudah pas guys. Ini ya. Ini total suaranya ada 855 miliar suara, atau setidaknya 83% sudah yes gitu ya. Yang lainnya tidak mau, tidak dengan hak veto, kemudian dia nggak mau lah ya, menjauhkan diri di situ. Dan karena sudah berhasil maka pas. Artinya saat ini memang setidaknya harus 1 juta lun untuk kalian melakukan ini. Dan ini terjadi terus menerus untuk perbaikan dari Terra Classic ini. Itulah yang saya analisa, bahwa Terra Classic di balik itu tetap aktif komunitasnya ya. Dan CC pemilik Binance juga ada di sana, karena CC juga punya hak veto yang besar, dimana kalau dia menolak ya pasti tidak jadi seperti itu, karena dia punya hak veto, karena nilainya sangat besar punya dia. Selain itu selain CC lah ya, CC itu banyak juga venture capital yang punya kepentingan untuk recovery kerugian. Jadi Terra dulu kan sangat besar, duitnya sangat banyak, dan para well di sana yang punya duit sangat banyak, termasuk CC salah satunya. Kenapa saya harus ngomong CC? Karena CC adalah orang terkenal pemilik Binance, yang mana banyak artikel yang kita bisa ambil dari internet. CC saja itu rugi 1,6 miliar dolar guys. 1,6 miliar dolar kalikan 15.000 itu berapa triliun guys. Tinggal kalikan saja itu kerugiannya, karena pada saat itu Terra itu harganya 100 dolar. Mungkin kalau nggak tahu dia belinya di mana, tetapi menurut data kalau kalian tanya di ChatGPT, kerugian CC sekitar 1,6 miliar dolar. Artinya CC harus merecovery kerugiannya ya. CC hari ini punya 34 miliar dolar. Itu dari Bloomberg itu dinyatakan bahwa CC punya uang sebanyak 34 miliar dolar. Nah, bagaimana skenario-nya untuk CC merecovery dari kerugian itu? Kita harus analisa ke sana, karena nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mau masuk atau tidak. Oke, jadi untuk mengembalikan uang 1,6 miliar dolar, untuk kembali ke 100 dolar per koin itu sangat mustahil, bin impossible, dan tidak akan mungkin. Bahkan 1 dolar pun akan sesuatu yang sangat berat sekali. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Makanya bagaimana cara mereka VC ini, atau Anda kalau yang pernah rugi, Anda harus melakukan recovery. Bagaimana? Karena uang Anda hilang gitu ya, sudah hilang lah gitu, ataupun ada tapi sudah tidak berharga. Nah, mau nggak mau kalian harus mengeluarkan modal. Contoh hari ini, kalau hari ini harga hari ini ya 0,00 sekian dolar per koin,
Kalau Cici mau mengeluarkan 100 juta dolar, ya Cici masih punya 34 miliar dolar guys. 100 juta dolar kan receh bagi dia. Ini misalkan nih, ini kalkulasi saja, karena lagi-lagi ini soal kepentingan. Misalkan hari ini Cici, dan mungkin sudah membeli, itu 100 juta dolar dia membeli Lunsi, maka Cici akan mendapatkan sekitar 750 miliar koin, plus minus lah, tergantung harganya gitu ya. Nah, untuk mengembalikan 1,6 miliar dolar, maka setidak-tidaknya Lunsi harus mencapai harga 0,022 dolar per koin. Itu untuk mengembalikan uangnya Cici saja. Itu kalkulasinya begitu. Nah, apakah mungkin? Mari kita hitung. Supply Lunsi adalah 6,8 triliun, walaupun terus di burning ya, tapi untuk menghilangkan triliunan tuh ya bukan gampang gitu ya. Anggap saja tetap 6,8 triliun. Kita kalikan 0,22 dolar, maka market cap secara keseluruhan akan 14,9 miliar dolar. Nah, apakah market cap 14 miliar dolar itu sesuatu yang berat? Di kripto faktanya top 10 saja itu sudah mencapai itu, bahkan lebih. Bahkan Shiba itu pernah mencapai berapa ATH tahun kemarin, hampir 40 miliar dolar. Doge sempat 80 miliar dolar. Itu untuk mereka yang terkenal. Memang itu mereka yang terkenal ya. Jadi Lunsi kalau mau begitu ya mereka harus berani bakar duit untuk untuk promosi kembali. Nah, mereka akan menggunakan momen halving Bitcoin. Umumnya seperti itu. Jadi hari ini sampai beberapa bulan ke depan, sampai akhir tahun, mereka akan mencoba bakar duit untuk promosi. Seharusnya seperti itu kalau mereka masih punya kepentingan. Jadi seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan kita-kita ini yang cuman duitnya kecil lah, katakanlah 5-10 juta. Berapa yang akan kita dapat dengan cara misalkan kita mengikuti mereka? Cici punya 100 juta dolar, tapi kita cuma punya 5 juta atau 10 juta. Oke, kalau anggap saja kita 10 juta, saya udah hitung tadi ya di sini. Misalkan 10 juta rupiah, sementara harga Luna Classic itu 0,00013an itu di angka 2 rupiah. Jadi kalau 10 juta rupiah dibagi 2 rupiah, maka kalian akan mendapatkan sekitar 4,7 juta koin. Oke lah, plus minus juga. Jadi tergantung kalian belinya kapan dan di harga berapa. Oke, kemudian jika naik ke 0,22, maka tinggal kalikan 4,7 juta kali 0,022 sama dengan 10.400 dolar. Kalau dikalikan 15.000 ya di kisaran angka 150 sampai 160-170 juta rupiah dari uang 10 juta kalian. Nah, apakah ini mungkin? Apakah mungkin untuk mencapai itu? Oke. Sekali lagi, ini adalah general analysis. Bisa mungkin, bisa tidak. Tetapi untuk mencapai 14 miliar dolar di kripto itu bukan hal yang mustahil. Apalagi itu melibatkan venture capital besar sebesar Cici ataupun Binance. Jadi berapa sih target kenaikan dari sekarang hari ini ke 0,00222? Oke, ini di TradingView kalian bisa mengukur. Kalian ukur saja di sini, harga hari ini adalah 0,00132, di sini 0,01132. Katakanlah kalian belilah hari ini sebesar 10 juta, menaik ke 0,0022, naik ke 0,022. Nah, di sini artinya Lunsi butuh kenaikan sebesar 1.500
Apakah lagi-lagi itu mungkin? Mari kita lihat sejarah masa lalu. Kemarin, gak usah terlalu jauh ke masa lalu. Kita lihat di Bong. Kita lihat Bong. Di sini kalau kalian kemarin gitu ya, kalian membeli, kebetulan saya menikmati kenaikannya. Kalian beli di sini di 2003 kemarinnya. Kalian paling beruntung adalah yang membeli di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus 2023 beli Bong. Kemarin pada saat mencapai puncaknya di sini, kalian mendapatkan kenaikan sebesar 32.000 kali. Katakanlah kalian lupa, nggak dapat ikut, paling tidak 20.000. Saya kemarin berhasil menjual di kisaran 14.000% dari aset yang saya punya. Sayangnya lagi-lagi cuman modal 1 jutaan, nggak sampai 1 juta karena $40, mungkin sekitar 800.000. Dijual bisa mendapatkan 20 juta karena kemarin tidak sempat update apapun. Tahu-tahu udah naik dan turun, tapi di daerah sini sekitar di kisaran 14.000%-an. Saya masih bisa mendapatkan sebesar 20 juta rupiah. Ya seperti itu, itulah dunia kripto. Yang lain apakah 1000% sesuatu yang ini? Sangat banyak guys. Shiba Inu berjuta-juta persen. Apakah lunsi mungkin? Bisa iya, bisa tidak. Makanya kita butuh analisis, menganalisa fundamentalnya seperti apa, dibalik proyeknya seperti apa. Oke, ya seperti itu. Jadi saya tidak rekomendasikan, sekali lagi disclaimer, ini bukan ajakan untuk kalian membeli, tetapi ini adalah informasi untuk menganalisa kalian supaya kalian menentukan koin mana yang bisa kalian anggap baik dan punya potensi di masa depan. Karena koin itu jumlahnya sangat banyak, hampir 20.000 lebih, bahkan jutaan kalau dari dulu sampai sekarang, baik yang masih ada, yang mati, yang diam, yang itu banyak sekali guys. Sehari-harinya 100 koin itu lahir, koin gak jelas itu lahir. Jadi kalian bisa ke CoinGecko, kalian koin market cap, kalian lihat setiap hari itu ada koin baru atau token baru atau NFT baru yang meluncur. Dan itu semuanya, tidak semuanya koin yang bagus, kebanyakan adalah spekulasi. Nah, Terra Classic seperti saya jelaskan tadi, apakah itu menurut kalian punya fundamental bagus secara utility? DApp-nya atau utilitas lainnya kita belum tahu, tetapi minimal komunitasnya tetap aktif untuk menjaga rantainya. Dibanding kita tidak tahu sama sekali, kita hanya tahu dari viral dan trending saja. Oke, itu saja ya untuk Terra Classic. Silahkan kalian putuskan sendiri. Sudah riset, kalian tambahkan riset lagi, kalian masuk atau tidak. Nanti ke depan saya punya favorit koin adalah Terra Classic, Brise, BTT, dan juga Shiba Inu. Tapi yang saya anggap punya kepentingan, yang punya progres, nanti saya akan mencoba mengulas dari sisi Brise dan juga BTT. Kalau Shiba Inu juga sudah pasti dia punya komunitas kuat karena sudah punya jaringan. Nanti ke depan saya akan coba mengulas untuk Brise, BitTorrent, dan juga Shiba saya sudah pernah ulas sebelumnya. Oke, terus terima kasih dan bye-bye.